Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Putri. Saya dari manajemen bisnis dengan NIM 28923506161 dan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Di sini saya akan membuat video UAS mata pelajaran etika bisnis dengan tema menuju bisnis sebagai profesi luhur. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan lebih lanjut. Belakangan ini, bisnis dianggap sebagai suatu profesi, bahkan bisnis seakan memonopoli sebuah profesi, tetapi sekaligus menyebabkan pengertian profesi menjadi rancu atau kehilangan pengertian dasarnya. Hal ini terjadi karena bisnis modern bermasyarakat dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang profesional. Persaingan bisnis yang dewasa ini cukup ketat, menuntut dan menyadarkan para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional. Sikap profesional dan profesionalisme yang dimaksud dalam dunia bisnis terbatas pada kemampuan teknis, menyangkut keahlian dan keterampilan yang terkait dengan bisnis. Selanjutnya, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, personalia. Hal ini terkait dengan prinsip efisiensi untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk melihat tepat atau tidaknya kata profesi yang digunakan untuk dunia bisnis dan untuk melihat apakah bisnis dapat menjadi sebuah profesi yang luhur, ada dua pandangan penghayatan yang berbeda mengenai pekerjaan dan kegiatan yang dianut oleh para pelaku bisnis. Yang pertama, pandangan praktis realistis menegaskan bahwa tujuan utama bisnis, bahkan tujuan satu-satunya adalah mencari keuntungan atau bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dalam dunia bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan. Kegiatan bisnis adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial. Umumnya, pandangan ini dianggap sebagai pandangan ekonomi klasik atau Adam Smith dan ekonomi neoklasik yang disebut Milton Friedman. Yang kedua, pandangan ideal. Menurut pandangan ini, bisnis adalah suatu kegiatan manusia menyangkut kegiatan memproduksi, menjual dan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan bisnis. Tanpa keuntungan bisnis tidak bisa bertahan. Dasar pemikiran tersebut adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak yang terlibat. Paham pandangan ini menganut keadilan komunitatif, khususnya keadilan tukar atau pertukaran dagang yang fair. Sumber pandangan ini adalah ekonomi klasik. Selanjutnya ada bisnis dan etika. Bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Salah satu argumen yang dikemukakan bahwa etika justru bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku bisnis kalah dalam persaingan bisnis yang ketat. Maka, orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan, norma-norma, dan nilai-nilai moral. Selanjutnya, di sini ada timbul berbagai pertanyaan. Apakah benar bahwa prinsip dan aturan dalam bisnis begitu berbeda dari prinsip dan aturan dalam bisnis dan aturan moral yang dikenal dalam masyarakat? Apakah benar bahwa keberhasilan bisnis hanya didasarkan semata-mata pada sikap menghalalkan segala cara, tipu menipu, dan memotong bisnis orang lain dan semacamnya? Ada beberapa argumen bahwa untuk memperlihatkan bahwa mitos bisnis amoral sesungguhnya sama sekali tidak benar. Kenyataan bahwa IBM atau Johnson & Johnson, salah satu dari beberapa perusahaan, memegang teguh koridor etis atau komitmen moral tertentu, dan hal ini sudah cukup membuktikan ketidakbenaran mitos tersebut dengan alasan. Selanjutnya, di sini yang pertama ada bisnis memang sering diibaratkan dengan judi, bahkan sudah dianggap semacam judi atau permainan penuh persaingan yang ketat. Namun sebenarnya tidak 100%, tetapi tidak dapat disangka bahwa yang dipertaruhkan dalam bisnis tidak hanya menyangkut uang atau barang material, di mana dalam bisnis orang mempertaruhkan dirinya, nama baiknya, seluruh hidupnya,
keluarganya, hidup serta nasib karyawan beserta keluarganya. Nasib umat manusia sebagai konsumen langsung atau sebuah konsumen sisa-sisa industri yang terbuang ke udara atau dalam sungai dan laut. Yang kedua, tidak sepenuhnya benar bahwa bisnis sebagai sebuah permainan atau yang disebut judi. Yang pertama, dunia bisnis mempunyai aturan main yang berbeda dalam kehidupan sosial pada umumnya. Alasannya, bisnis adalah bagian atau aktivitas yang penting bagi masyarakat. Yang poin kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan umumnya mau tidak mau ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagai manusia. Contoh bisnis Jepang berhasil karena ditentukan oleh karena pengusaha Jepang mematuhi dan menghayati nilai-nilai moral, sosial, budaya dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga, harus dapat dibedakan antara legalitas dan moralitas. Suatu praktek atau kegiatan dibenarkan dan diterima secara legal karena ada dasar hukumnya. Poin pertama, contoh praktek monopoli yang didukung pemerintah atau undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, instruksi presiden, atau keputusan menteri. Praktek ini dibenarkan secara moral. Yang poin kedua, legalitas dan moralitas berkaitan satu sama lain namun tidak identik. Poin ketiga, aturan hukum seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai moral, namun tidak semua aturan hukum adalah baik secara moral. Karena biasanya ada aturan hukum tidak baik, tidak adil, dan tidak etis sebagai hasil permainan politik yang tidak fair dan arogan. Yang keempat, etika harus dibedakan dari ilmu empiris. Dalam ilmu empiris, suatu gejala atau fakta yang berulang terus dan terjadi di mana-mana menjadi alasan yang sah bagi kita untuk menarik sebuah teori atau hukum ilmiah yang sah dan berlaku universal. Misalnya, dari kenyataan sogok, suap menyuap, kolusi dan monopoli, nepotisme yang terjadi berulang kali dan ditemukan di mana-mana dalam praktek bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua praktek tersebut adalah praktek yang normatif dan semua pelaku bisnis yang berhasil harus melakukan praktek yang sama sehingga bisnis dikenal tidak mengenal etika. Konsekuensi bisnis dan etika tidak ada hubungannya. Sebagai akibat, praktek bisnis sangat bertentangan dengan etika. Yang kelima ada pemberitaan, surat pembaca dan berbagai aksi proses yang terjadi di mana dunia barat untuk mengancam berbagai pelanggaran dalam kegiatan bisnis yang tidak baik. Jadi pada dasarnya masih banyak orang dan kelompok masyarakat menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan tetap menghindarkan norma-norma moral. Contoh, gerakan dan aksi protes seperti lingkungan hidup, konsumen, buruh, wanita dengan jelas menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengharapkan agar bisnis dijalankan secara baik dan etis dengan memperhatikan masalah lingkungan hidup, hak konsumen, hak buruh, hak wanita, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan etika. Ada beberapa argumen yang menunjukkan untuk memperoleh keuntungan etika sangat dibutuhkan, sangat relevan, dan mempunyai tugas yang sangat strategis dalam bisnis dewasa ini. Yang pertama, dalam bisnis modern, pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Misalnya, keahlian dan keterampilan dari kebanyakan orang, di mana syaratan keberhasilan bisnis menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Di sini kesimpulannya, maka bisnis adalah sebuah pertaruhan yang menyangkut nilai-nilai yang sangat hakiki, seperti kehidupan manusia dan nasib begitu banyak orang dengan dimensi waktu jangka pendek dengan segala akibat dan resikonya untuk jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.